You can have privacy on the internet. Anda bisa memiliki privasi di internet. Anda bisa memiliki kebebasan internet. Tetapi yang tidak dibantu oleh VPN adalah tidak membantu Anda dengan informasi yang Anda lihat ditargetkan oleh algoritma media sosial. Itu tidak membantu Anda dengan informasi yang Anda lihat dari media lama. Anda akan mengakses semua informasi di dunia. Keren, itu baik-baik saja. Tetapi itu tidak berarti bahwa Anda dapat menemukan kebenaran. Itu tidak berarti bahwa Anda dapat menemukan pendapat yang berbeda. Anda bisa terjebak dalam ruang gima. VPN tidak membantu dengan itu. Jadi saya pikir monopolisasi internet, cara yang dijelaskan oleh Sir Tim Berners-Lee, pendiri internet, kepada saya, kekhawatirannya tentang monopolisasi internet oleh 5 perusahaan ini, itu adalah masalah yang sangat nyata. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan David Gorodiansky. David adalah seorang pengusaha teknologi dari Silicon Valley yang mengembangkan dan menyebarluaskan salah satu teknologi terpenting di era internet. Saya berbicara tentu saja tentang jaringan pribadi virtual atau VPN. David mendirikan sebuah perusahaan bernama Anchor Free yang mengembangkan Hotspot Shield, salah satu layanan VPN paling sukses yang ada. Dan untuk memperjelas, video ini tidak disponsori oleh layanan VPN manapun. Saya hanya benar-benar tertarik untuk membicarakan janji-janji yang terpenuhi dan tidak terpenuhi dari era internet. Dan saya tidak bisa memikirkan seseorang yang lebih sempurna untuk ini, selain seorang pengusaha yang terlibat dalam membangun bagian dari dunia online, seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, David, selamat datang. So, David, welcome. Parkese, Pascal. Sestas senang berhadir. Well, thank you very much for making the time because this. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu karena isu kebebasan internet dan kebebasan berbicara, serta arsitektur internet yang memungkinkan kita melakukan semua ini, sangat dekat di hati saya. Banyak hal yang bisa kita lakukan hari ini, termasuk percakapan ini, dimungkinkan oleh teknologi internet. Baru kemarin, saya menyadari bahwa kita mengembangkan kemampuan nuklir 80 tahun sebelum kita mengembangkan kemampuan Zoom. Agak gila untuk dipikirkan. Jadi inilah yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tapi bisakah kita mulai dengan sedikit tentang diri Anda? Bagaimana Anda memulai? Atau bagaimana Anda berakhir di bidang teknologi? Dan bagaimana Anda mengembangkan layanan VPN yang menurut saya juga menjadi penting secara politik, misalnya selama musim semi Arab. Bisakah Anda menceritakan sedikit tentang cerita itu? Ya, tentu saja. Senang melakukannya. Jadi Anda tahu, di perguruan tinggi, saya sangat terinspirasi oleh pertemuan dengan Muhammad Yunus yang memenangkan hadiah Nobel Perdamaian karena mengeluarkan 100 juta orang dari kemiskinan dengan menciptakan pinjaman mikro. Dan saya berpikir, apa yang akan saya lakukan dengan hidup saya, energi saya, dan masa muda saya untuk melakukan sesuatu yang bermakna dan berdampak. Dan bagi saya berpikir, apa masalah besar yang mempengaruhi miliaran orang yang bisa kita tangani dan coba selesaikan? Saya tahu bahwa apakah saya akan memulai bisnis, organisasi, atau LSM, itu akan melalui sudut pandang ini, yaitu mendedikasikan waktu dan energi saya untuk menangani masalah yang mempengaruhi miliaran orang. Pada saat itu, saya menyadari bahwa keamanan online dan privasi adalah masalah besar dan semakin besar. Were big problems becoming bigger and bigger. And now, of course, they're enormously big. Dan sekarang, tentu saja, mereka sangat besar. Dan kita akan membicarakannya sebentar lagi. Tapi Anda tahu, mereka telah tumbuh secara eksponensial selama bertahun-tahun. Di masa awal, saya kira, saya berusia sekitar 23 atau 24 tahun ketika saya memulai Anchor Free. Jadi itu kembali pada tahun 2009-2010, ya tepat sekali. Kami memulai pada rentang waktu 2007-2008. Dan saya harus mengatakan omong-omong bahwa saya menjual perusahaan pada tahun 2018. Jadi tidak ada yang saya katakan di sini. Ada hubungannya dengan pandangan perusahaan. Semua ini adalah pandangan pribadi saya. Saya tidak terlibat. Perusahaan telah dijual sejak lama. Tapi cara kami memulainya adalah dengan benar-benar memikirkan, oke, privasi dan keamanan akan menjadi masalah besar di dunia yang mempengaruhi miliaran orang.
problems in the world, affecting billions of people. I'm 24 years old and I want to go spend... Saya berusia 24 tahun, dan saya ingin menghabiskan dekade berikutnya dalam hidup saya mencoba menangani masalah-masalah penting ini. Yang awalnya tidak kami pahami adalah betapa terhubungnya privasi dan keamanan dengan kebebasan internet dan kebebasan berbicara. Kami tidak membuat koneksi itu pada awalnya. Kami berpikir melindungi data Anda secara online itu penting, titik. Dan yang kami pelajari seiring waktu adalah kami memulai tepat sebelum Arab Spring. Kami melihat pada dasarnya selama Arab Spring bahwa kami meninggalkan kantor kami suatu malam dan kami tidak memiliki pengguna dari Timur Tengah. Tidak satu pun. Keesokan paginya, kami masuk ke kantor kami dan kami memiliki 1 juta pengguna dari Mesir. 1 juta dalam satu malam. Dan kami berkata, ya apa yang terjadi di Mesir? Kami tidak tahu. Kami tidak mengenal siapapun di Mesir. Kami tidak pernah melakukan pemasaran di Mesir. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan yang kami temukan adalah bahwa pemerintah Mesir selama Arab Spring mulai menyensor informasi, situs berita, media sosial, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Dan orang-orang di Mesir, dengan usaha mereka sendiri, tanpa bantuan dari kami, menemukan produk Hotspot Shield dari Anchor Free, dan memutuskan untuk menggunakannya untuk mengatasi sensor dan mengakses internet yang bebas dan terbuka. Hal yang sama terjadi di Libya, di Tunisia, dan benar-benar di seluruh Timur Tengah. Sekitar 1/3 dari populasi di Timur Tengah mulai menggunakan produk kami untuk kebebasan internet, untuk mengatasi sensor. Dan kami berpikir, wow, privasi dan keamanan sangat terkait erat dengan kebebasan internet dan kebebasan berbicara. Karena pada dasarnya, jika Anda ingin memiliki kebebasan internet, Anda ingin memiliki hak atas privasi. Dengan kata lain, Anda akan merasa takut. Jika Anda berada di negara seperti Arab Saudi atau Mesir selama Arab Spring atau apapun, Anda mungkin sering khawatir untuk menyuarakan pendapat Anda, kecuali Anda memiliki hak atas privasi. Jadi privasi dan keamanan sangat-sangat terkait. Dan orang-orang menggunakan produk kami, baik untuk melindungi privasi mereka, maupun untuk mendapatkan kebebasan mengakses informasi apapun yang mereka inginkan secara online. Jadi bagi saya itu seperti, wow, ada 2 miliar orang yang tinggal di tempat-tempat dengan sensor. Ada miliaran orang yang memiliki kebebasan berbicara yang terbatas, termasuk di beberapa pasar yang sudah maju. Dan ada, Anda tahu, miliaran orang yang membutuhkan privasi dan keamanan. Dari vessel, Ajis, tanda wibatos das I berbari membalika hak sasinis Malaysia Chineni. Deklarasi hak sasinis perfsemansbangsa naman kebebasan internet dan privasi as hal Asia Nasar. Dan memberso, apa cara yang lebih baik untuk mempengaruhi 1 miliar orang dan menyelesaikan masalah 1 miliar orang daripada menangani hak asasi manusia yang sangat penting ini dan menjadikannya pusat dari produk yang sebenarnya kami bangun. Anda tahu, banyak perusahaan membangun seperti mereka menjual Coca-Cola dan kemudian mereka memiliki departemen yang berfokus pada melakukan sesuatu yang baik untuk dunia. And in words selachis, si rindo chapau string, and in them valley for products memberbranding, keberikung under to the des, kedisten per produk ante. That you create has to be in your product. It can't be a department on the side that does. Itu tidak bisa menjadi departemen di samping yang melakukan hal-hal baik, sementara produk Anda melakukan sesuatu yang mungkin tidak baik. Anda harus memiliki produk yang melakukan kebaikan, yang melekat dalam DNA dan penciptaannya. Dan itulah yang telah kami lakukan. Anda tahu, satu hal yang menarik adalah bahwa selama dekade terakhir, sebelum kami menjual bisnis, setiap peristiwa geopolitik, setiap revolusi besar, pemberontakan, dan setiap pelanggaran privasi dan istiwa favor, di mana pun didenai menyebabkan strombis and yang damti. Remaji, menyikiri selalu tuwid sa mengimah tamisi sa mesir das smalim, terus terjadi selama sekitar 1 dekade. That kept on happening over the course of about a decade. So we would see something happening in Latin America. Jadi, kami akan melihat sesuatu terjadi di Amerika Latin, sesuatu terjadi di Turki, sesuatu terjadi di AS, di Eropa, dan kami akan melihat lonjakan besar dalam penggunaan.
Dan seringkali wartawan jurnalis akan datang kepada kami dan berkata, "Hey, bisakah Anda memberitahu kami di mana revolusi berikutnya? Di mana yang berikutnya? Karena kami bisa melihat lonjakan besar ini dengan segera." Setiap kali sesuatu terjadi di suatu tempat di dunia, orang ingin melindungi data mereka. Important privasi timidtaskan spesen alert. Merkathu platiheid for flat kribzeth. Make betawi, use force dethi, Umatagavim we wait berard in the weeds to win. Maybe you want to ask a few questions on it. Yeah, I do because Ya, saya setuju. Karena Anda tahu apa yang Anda lakukan atau bangun sangat menarik juga dari sudut pandang politik dan bahkan filosofis. Di satu sisi, privasi data dan kebebasan berbicara dan sebagainya sangat menarik. Di sisi lain, yang juga kita lihat adalah, terutama ketika kita berbicara katakanlah tentang Arab Spring atau tentang beberapa revolusi warna yang kita lihat di Eropa Timur, Anda tahu, kita juga melihat perbedaan pendapat politik yang dibuat-buat, yang tentu saja berakar pada keluhan lokal yang nyata. Dan keluhan nyata inilah yang membuat orang kemudian mencari cara-cara berkomunikasi ini dan sebagainya. Dan itulah yang mengarah pada basis pengguna. Namun pada dasarnya, Anda tahu, kritik yang bisa disuarakan adalah, jadi teknologi Anda membantu mendorong revolusi warna. Di sisi lain, teknologi ini juga membantu mengatasi sensor, bahkan di rumah, bahkan di Eropa saat ini. Maksud saya, jika Anda tinggal di sebagian besar negara UE, jika Anda ingin mengakses Russia Today, halaman berandanya, Anda perlu menggunakan layanan VPN, karena UE memblokir IP situs-situs ini. Jadi dalam arti tertentu, Anda tahu, teknologi dipaksa ke posisi netral ini, karena tergantung pada bagaimana Anda menggunakannya. Kan, untuk apa Anda menggunakannya? Jadi apa misalnya tantangan moral yang Anda hadapi, atau yang terlintas dalam pikiran ketika Anda mengembangkan protokol VPN ini, dan cara untuk menghindari kebijakan yang diberlakukan pemerintah. Jadi, pertama-tama, kami sebagai teknolog, bukan. Teknologi kami tidak pernah bersifat politis dalam cara apapun dan tidak dimaksudkan oleh siapapun untuk memiliki implikasi politik. Namun, seperti yang Anda katakan tentang netralitas, teknologi itu netral. Seperti Anda bisa menggunakan Google untuk mencari informasi tentang cara melakukan sesuatu yang baik, membuat kue, saya tidak tahu, atau cara melakukan sesuatu yang buruk, bukan? Anda bisa menggunakan Google untuk alasan yang berbeda dengan cara yang sama. Anda tahu, Anda bisa menggunakan media sosial dengan cara yang sama. Anda bisa menggunakan produk keamanan siber. Jadi sebenarnya, kami tidak pernah benar-benar bermaksud agar produk kami digunakan untuk revolusi apapun. Kami bermaksud agar produk kami digunakan untuk privasi dan kebebasan internet. Dan saya akan memberitahu Anda bahwa bahkan orang-orang yang selalu sangat menentang segala jenis revolusi atau pemberontakan telah bereaksi positif selama bertahun-tahun terhadap produk kami, hanya karena produk tersebut memberikan kebebasan untuk mengakses informasi dan privasi. Dan itu adalah hak asasi manusia yang penting. Itu tidak menyediakan platform untuk aksi politik. Itu bukan tujuannya, dan itu bukan yang dilakukannya. Faktanya, saya akan memberitahu Anda ini. Kami memiliki dua bagian dalam bisnis kami. Salah satunya adalah aplikasi konsumen yang saya bicarakan. Orang-orang mengunduh aplikasi dan menggunakannya untuk menjadi pribadi dan aman secara online, dan untuk mengakses informasi apapun yang mereka inginkan. Bagian lain dari bisnis ini adalah kit pengembangan perangkat lunak. Bagian dari teknologi kami yang dapat diintegrasikan aplikasi lain ke dalam produk mereka. Dan teknologi ini, Zamber, waming teranit ni mitrupnies. Perusahaan kami sepenuhnya berfokus pada rekayasa. Jadi kami tidak memiliki tenaga penjualan. Kami hanya mengatakan, inilah teknologi kami. Jika ada yang ingin mengintegrasikannya dan menggunakannya, silakan. Dan Anda tahu, perusahaan-perusahaan di bidang keamanan siber, saya akan mengatakan 70% dari perusahaan keamanan terbesar di dunia, termasuk Jepang, tempat Anda berada, Amerika Latin, Eropa, jelas di AS, bahkan di Rusia, di seluruh dunia, mengintegrasikan teknologi kami untuk menyediakan layanan VPN kepada pelanggan mereka.
kepada pengguna mereka. Jadi ini tidak pernah Anda tahu. Sekali lagi, ini adalah teknologi yang sangat baik, yang menurut saya menciptakan dampak yang sangat baik bagi jutaan dan jutaan orang di seluruh dunia. Omong-omong, saya harus memberitahu Anda, pada saat kami menjual bisnis ini, kami memiliki numbers 50 juta orang yang menginstal aplikasi ini secara global. This is smart Dorod. Install the application globally. 600 million people. No, it's a fantastic achievement. Tidak, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Dan sungguh, jujur, saya pikir VPN adalah salah satu bagian terpenting dari internet modern. Karena memungkinkan individu untuk memutuskan sendiri firewall mana yang ingin mereka lewati, sensor mana yang ingin mereka hindari, atau sejauh mana mereka ingin melindungi diri mereka sendiri. Saya hanya memikirkan teman-teman saya di China. Mereka yang akses ke situs tidak dipusukui oleh pemerintah, mereka perlu VPN. Teman-teman saya di Uni Eropa, bahkan peneliti yang hanya ingin tahu apa yang ditulis oleh RT, perlu menggunakan VPN untuk mencapainya itu. Need to use VPN in order to get there. Ini mungkin terhubung dengan bagian kedua. Pertanyaan tentang internet ini. Anda tahu, internet itu sendiri seharusnya menjadi ruang bebas, bukan? Kembali pada tahun 1990-an, awal 2000-an. Ruang bebas di mana semua orang bisa mengembangkan diri dan semua orang bisa terhubung satu sama lain. Tapi yang kita temukan adalah bahwa dengan cepat, pemerintah mulai campur tangan dan mulai membagi-bagi itu. Dan juga cara kita mulai menggunakan internet dengan Facebook, dengan Instagram, dengan media sosial, yang merupakan platform yang membagi-bagi di mana kita menghabiskan waktu. Bukan. Itu tidak benar-benar menjadi tempat yang sangat terbuka, bukan? Super open place, did it? Exactly. So, I have a couple. Tepat sekali. Jadi saya punya beberapa komentar yang tepat mengenai hal ini. Yang pertama adalah orang-orang menggunakan VPN tidak hanya untuk menghindari sensor, tetapi juga untuk privasi dan keamanan. Satu komentar tentang privasi yang menurut saya sangat penting untuk dipahami adalah bahwa orang ingin menjadi pribadi. Orang menghargai hak mereka atas privasi. Sekali lagi, ini adalah bagian dari Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, privasi pribadi. Namsmedeye safe gitu, respect them at a Ford's Mall. Tidak Pertas mencoba mertas dirimas. Merkadet ng kasi talmits their mark, and bawang praise VPN ulang naling buwing peredas. It is a tuberni and humansor. To protect themselves from hackers. Nothing to do with that. Censorship is one part of it, but there's millions of people. Anda tahu, sensor adalah salah satu bagiannya. Tetapi ada jutaan orang di sini di AS. Omong-omong, AS adalah negara nomor 1 kami di Anchor Free. Negara nomor 1 kami menjadi seiring waktu AS. Awalnya itu adalah Timur Tengah. Tetapi seiring waktu, AS menjadi negara nomor 1 kami karena banyak orang khawatir tentang peretas yang ingin mengeksploitasi data. Pialang data, saya tidak tahu apakah Anda tahu ini, tetapi industri pialang data bernilai $200 miliar. And if it's hangs can't no bro, we is nor, na hanging pekuki, mempermag kukut out na as secretary to manager to, remag Hugh the Dawn, a fro ace to duaika dolis milad. That's a $200 billion industry. And then of course there's companies like Facebook and the like. Dan kemudian tentu saja ada perusahaan seperti Facebook dan sejenisnya yang menambang data kita dan membeli, memperdagangkan, menjual, dan mencoba mengeksploitasi data kita. Dan ada pemerintah, peretas, Facebook, pialang data. Ada daftar panjang orang atau entitas yang ingin mengeksploitasi data pengguna. Dan hampir tidak ada yang tertarik untuk melindunginya, kecuali kita orang-orang. Kita tertarik untuk melindunginya. Dan jadi saya pikir kadang-kadang mungkin harus ada semacam organisasi baru yang dibuat oleh rakyat. Untuk rakyat yang melindungi keamanan siber dan privasi. Karena sebenarnya tidak ada yang selain rakyat yang memiliki kepentingan dalam melindungi privasi kita. Sekarang, mengenai poin yang Anda buat tentang niat internet sebagai tempat untuk demokrasi, dan kenyataannya agak berbeda. Anda benar sekali. Anda tahu, ketika saya menjual bisnis tersebut, makan malam terakhir yang saya lakukan sebelum meninggalkan perusahaan adalah dengan Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee dianggap sebagai bapak internet. Dia menciptakan protokol HTTP. Jadi kami makan malam, dan dia mengatakan persis apa yang baru saja Anda sebutkan, yaitu
Dia berkata, lihat, Niausigdrek Hefter Internet, Sruplavnishper, niat mantu untuk mendemokratisasi informasi, izinkan akses igastalis door die small azu, af in word tower, stop demokratis, make through. And make it very democratic. The reality of what happened, he said, was that 5 companies... Kenyataannya katanya adalah bahwa 5 perusahaan memonopoli internet, bukan? Jadi Google, Facebook, Apple, Microsoft, dan Amazon, dan mungkin beberapa lainnya, menciptakan monopoli ini di sekitar internet dan mengendalikan sebagian besar darinya. Yang mana Anda tahu, inilah orang yang menciptakan internet berbagi semacam ini. Dia merasa kecewa dalam beberapa hal. Dia khawatir. Dia sangat khawatir. He was concerned. He was deeply concerned. This was back in 2019. This was before COVID. Ini terjadi pada tahun 2019. Ini sebelum COVID. Sebelum semua hal yang terjadi selama dekade terakhir. Anda tahu, pada tahun 2019, dia sangat-sangat khawatir tentang masa depan internet. Seperti inilah Bapak Internet, kami makan malam, dan dia sangat khawatir. Dan jadi apa yang kita lihat 6 tahun kemudian, Anda tahu, maju cepat 6 tahun ke 2025. Ya, industri broker data telah tumbuh menjadi 200 miliar, seperti yang saya sebutkan, sangat besar. Kita melihat perangkat yang terhubung ke internet, perangkat IoT telah tumbuh secara masif, yang telah menciptakan jumlah data konsumen yang eksponensial yang sedang ditambang, diserang oleh pertas, ditambang oleh broker data, dijual dan dijual kembali. Hackers mined by data brokers, sold and resold. And then we have social media. Dan kemudian kita memiliki media sosial yang menggunakan algoritma mereka untuk pada dasarnya menempatkan orang-orang ke dalam ruang gema ini. Juga berdasarkan penambangan data, bukan? Juga berdasarkan data Anda, menempatkan orang-orang dalam ruang gema ini yang hanya melihat apa yang sudah mereka percayai, menciptakan bias konfirmasi di mana mereka tidak melihat pendapat lain. Jadi mereka berpikir bahwa siapapun dengan pendapat berbeda pasti gila, karena mereka tidak pernah melihat siapapun dengan pendapat berbeda. Karena semua hal yang mereka lihat di umpan media sosial mereka berasal dari orang-orang yang setuju dengan mereka. Jadi itu pada dasarnya menciptakan masalah besar, menurut saya. Dan kemudian Anda memiliki media warisan. Jadi Anda memiliki media sosial. Mentidapmer dan hisini timfersenif. En memdiva balvasin. In nemandadaf di aplai triplet prima suki. And the demnan is srofoin. Understand what you like. And not showing you anything else. And then you have legacy media. Dan kemudian ada media warisan. Yang menurut saya telah kehilangan semua kredibilitasnya selama beberapa tahun terakhir. Saya pikir sejak Perang Irak hingga sekarang, mereka terus kehilangan kredibilitas setiap hari. Jadi saya pikir itulah mengapa orang-orang berkata, oke, saya tidak bisa mempercayai media warisan lagi. Karena Anda tahu, saya akan beralih ke media sosial. Tetapi kemudian media sosial juga penuh dengan misinformasi dan berbagai masalah. Intiati they have values problems for. Texting to menem ini menempatkan dalam buah gemal demanding diminute penawan Islam. Sedia hargai, indapuri batidik di mana orang-orang state tertutup untuk mendengar berita to grup atau informasi yang pun dapat disetujui. Dan kemudian, Anda tahu, itu mengarah pada masalah yang kita lihat hari ini di dunia, di mana Anda melihat orang dan negara yang seharusnya berbicara, seharusnya terlibat dalam dialog dan diplomasi, dan selama 3-4 tahun terakhir, mereka tidak melakukannya, bukan? Dan itu menciptakan masalah besar bagi dunia. Tapi Anda tahu, saya pikir sebagian dari masalahnya adalah, Anda tahu teknologi dan geopolitik sangat saling terkait, bukan? Ya. Dan semua hal ini terhubung. Kebebasan internet, kebebasan berbicara, privasi, media sosial, media tradisional, misinformasi, AI, semuanya sangat terhubung. Jadi batas berikutnya saya pikir pada dasarnya adalah seputar misinformasi yang didorong oleh AI. Algoritma AI akan menciptakan informasi, apapun yang mereka inginkan, dan pada dasarnya mendeteksi apa yang dibuat manusia dan apa yang dibuat AI. What's human made and what's AI made. No, Ya, pertanyaan tentang AI adalah jenis potensi masa depan yang menakutkan jika kita tidak menemukan versi AI dari VPN untuk melindungi kita dari itu. Tapi pertanyaan di benak saya adalah, apakah menurut Anda teknologi pada akhirnya mendorong masyarakat dan perilaku sosial?
Atau apakah perilaku sosial yang melekat, yang pada akhirnya mendorong teknologi? Jadi, ketika berbicara tentang pengkotakan internet dan menemukan diri Anda dalam gelembung kecil Anda sendiri, maksudnya, it's juga ada step for for toko di hari. Jadi ya, ada aspek sosial dan aspek lain teknologi. Aspect to it that then technology just serves. On the other hand, technology creates new potential. Di sisi lain, teknologi menciptakan potensi baru untuk, katakanlah, perkembangan masyarakat yang merugikan. Bagaimana Anda melihat keterkaitan itu? Dan apakah teknologi harus diatur oleh kolektif? Dan Anda tahu kolektif yang kita miliki adalah pemerintah kita. Maksud saya, ada alasan yang sangat baik untuk hal tertentu perlu dilarang. Pornografi anak, perdagangan senjata ilegal, bukan? Berarti dari kami setuju, betul kita mengikuti di internet yang livid. Ya, jadi saya pikir adalah where would hal grass. So I think the answer is yes to all of the above. But the question of whether Tapi, Anda tahu, pertanyaan teknologi mendorong perubahan masyarakat atau masyarakat mendorong teknologi. Saya pikir jawabannya adalah keduanya. Ini seperti lingkaran. Yang satu mendorong yang lain, dan yang lain mendorongnya. Dengan satu lain, teknologi itu agak netral dan digunakan oleh orang-orang sesuai cara mereka ingin menggunakannya dalam satu Di sisi lain, perusahaan teknologi besar ini menghasilkan uang dengan pada dasarnya memonetisasi data pengguna atau menempatkan orang dalam ruang gema, di mana mereka melihat iklan dan informasi yang menargetkan satu kelompok dibandingkan kelompok lain yang sangat berbeda. Jadi, sebagian dari masalahnya juga adalah insentif ekonomi dari perusahaan teknologi ini. Benar. Apakah mereka menghasilkan uang? Are they making money from exploiting user data? Apakah mereka menghasilkan uang dari mengeksploitasi data pengguna dan dengan demikian merugikan masyarakat? Atau apakah mereka menghasilkan uang dengan cara lain, cara yang mungkin tidak merugikan? Saya setuju dengan Anda bahwa beberapa informasi di internet itu buruk. Faktanya, kami menjalankan basis data. Sebagian besar perusahaan keamanan, Anda mungkin tahu ini, menjalankan basis data standar dari situs web buruk di server mereka yang mereka blokir. Itu tidak sama dengan menyensor akses ke berita atau media sosial. Itu seperti malware dan hal-hal yang jelas-jelas buruk. Jadi semua orang memblokir itu. Kami melakukan itu. Kami memblokir situs buruk. Dan semua perusahaan keamanan lainnya juga melakukannya. Jadi itu hal yang standar. Jadi untuk lebih jelasnya, fokus Anda menggunakan beberapa layanan VPN. Layanan VPN itu sendiri, purchase versus the small. Vad Sester, I didn't see to proof for that seeming Israel. Bad sites. That are like basically malware sites, right? Yang pada dasarnya adalah situs malware, kan? Atau berbahaya. Saya tidak tahu apapun itu, kan? Jadi ya, ada daftar standar yang hampir semua orang blokir. Saya tidak tahu. Siapa yang membuat daftar itu? Biasanya mereka berasal dari Asosiasi Keamanan Siber, dan ada organisasi seperti Electronic Frontier Foundation, LSM Privasi, dan lainnya yang melihat hal itu. Jadi bukan seperti ada pemerintah yang jahat. It's not like there's some malicious No, but this is a crucial Desahan cuma poin penting. Maksud saya tak tahu untuk layanan VPN melakukan itu. Jika malu kantornya mata, tiba saja. Isap buat daftar tersebut, termins hafta, tanpa spray satu atau beberapa situs. in one or the other side. It's no. It basically no. The list is basically Tidak. Pada dasarnya, tidak. Daftar tersebut dibuat oleh perusahaan keamanan siber besar, diaudit oleh status auditor, dan diperiksa oleh setiap LSM di bidang privasi. Jika seseorang mencoba menyelipkan sesuatu di sana, itu akan terungkap dalam 2 detik. Jadi tidak. Saya pikir tidak ada masalah dengan itu. Dan halnya adalah, jika Anda melihat lalu lintas VPN, itu mencerminkan penggunaan internet normal. Jadi 99% lalu lintas VPN terlihat persis seperti internet. Google, YouTube, Facebook, X, Twitter, Snapchat, dan sebagainya. Itu adalah situs berprisma. Itu yang semayam 9% semus lainnya. Jadi orang berpikir, jika saya ingin dipahan dan berbaik, apakah setiap yang small one? Tidak talit. Am I going to do something that I wouldn't normally do? And the answer is not really. We surveyed. Dan jawabannya sebenarnya tidak.
Anda tahu, kami mensurvei pengguna kami dan menanyakan kepada mereka karena kami tidak tahu kemana pengguna kami pergi karena produk ini sepenuhnya anonim. Tapi kami mensurvei pengguna kami dan menanyakan kepada mereka seperti, apa yang penting bagi Anda? Mengapa Anda ingin menjadi pribadi? Dan kebanyakan orang mengatakan, saya ingin menjadi pribadi ketika berhubungan dengan kesehatan saya. Seperti, saya mencari di Google sesuatu yang terkait dengan kesehatan. Saya tidak ingin perusahaan asuransi saya mengetahuinya. Kesehatan saya, kekayaan saya, apa terkait dengan keuangan, atau keluarga saya. Anda tahu, saya berbicara dengan istri saya. Saya tidak ingin percakapan itu digunakan oleh pialang data untuk alasan apapun. Hal-hal seperti itu. Jadi menurut saya, sebagian besar Anda tahu, dan ini menarik, karena kembali ke pertanyaan pertama Anda, seperti bagaimana kami memulai perusahaan. Ketika kami pertama kali keluar dan bertemu dengan investor di Silicon Valley, kami mengatakan kami sedang membangun produk ini untuk privasi dan kebebasan internet. Tanggapan yang kami dapatkan dari investor di masa awal adalah, ya, Anda tahu mengapa saya ingin menjadi pribadi. Saya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. It's just a hal. Dan hal kali awal sebab internet. Nah, itu hampir seperti sesuatu yang memberani itu tinggi major berombal. NRO, is dunia. Demaswi seperti tenoi. Itu adu misgu than YouTube. That was kind of the early feedback. Then we actually said, kemudian kami sebenarnya mengatakan, negara-negara lain bukanlah sisa dunia. Mereka sebenarnya adalah sebagian besar dunia. Jadi kami terus menjelaskan kepada mereka bahwa sebagian besar dunia sebenarnya berada di luar AS, dan bahwa kebebasan internet adalah hak asasi manusia yang penting dan bisa menjadi bisnis yang hebat. Dan privasi, jutaan orang ingin menjaga privasi, bukan karena mereka memiliki sesuatu untuk disembunyikan, tetapi karena mereka memiliki banyak hal untuk dilindungi. Jadi kami mencoba menjelaskan. Pada masa awal, komunitas modal Ventura di Silicon Valley tidak memahami hal-hal tersebut. Mereka berkata, privasi dan kebebasan internet, kami tidak peduli. Kemudian kami mengumpulkan dana pertama sebesar $11 juta dari teman dan keluarga, serta orang-orang yang kami kenal, angel investor besar, dan sebagainya. Lalu kami menjadi besar. Dan ketika kami menjadi besar, Goldman Sachs datang. Mereka berkata, kalian adalah salah satu aplikasi teratas di App Store. Kalian memiliki jutaan orang yang menggunakan produk kalian. Ini sangat penting bagi dunia. Dan mereka menginvestasikan 62 juta ke dalam bisnis ini. Nah, ketika itu terjadi, semua perusahaan modal Ventura yang mengatakan kepada kami bahwa ini tidak penting datang kepada kami dan berkata, oh Tuhan, bisakah kami berinvestasi? Ini sangat selaras dengan nilai hima, kebebasan internet dan privasi. No, it's selaras dengan nilai chatty. And there's a step before. And this step gith. Tfisa goli way brower. As is need placed with alien. Imin thumenia misafol, carry tup nama regret ruba. So anyways, you see how people change. I mean, on the one hand, there's Maksud saya, di satu sisi, tentu saja ada aspek terlambat bergabung dalam perdagangan dan kemudian membuat alasan. Di sisi lain, kita juga telah belajar beberapa hal, terutama selama beberapa tahun terakhir, bahwa negara-negara barat tidak sebaik yang kita kira ketika menyangkut masalah privasi, bukan? Maksud saya, kapan ide ini muncul? Saya pikir itu tahun 2021-2022, ketika Amerika Serikat di bawah Joe Biden ingin menciptakan sebuah badan untuk melawan disinformasi, dan dia akhirnya harus membatalkan ide tersebut. Dia ingin menciptakan seluruh badan dan memberikannya kepada wanita gila ini, saya lupa namanya juga, untuk pada dasarnya memantau internet untuk disinformasi dan membuat database situs yang tidak boleh diakses, dan bahkan harus dihukum jika mereka menyiarkan sesuatu yang salah. Maksud saya, ide-ide ini ada di benak serang di barat. people right in the West. They are. I mean, we saw the speech that Mereka memang begitu. Maksud saya, kita melihat pidato yang baru saja disampaikan oleh JD Vance di Munich tentang topik sensor Eropa dan kebebasan berbicara di Eropa, yang menurut saya penting. Penting untuk memahami bahwa hal-hal tersebut juga terjadi di Barat. Maksud saya, jelas, kita memiliki pengungkapan Snowden.
sebuah pengungkapan besar. And the Twitter files as well. Dan juga file Twitter menunjukkan bahwa Menteri langsung mencoba menghapus informasi publik yang dilindungi. Itu yang kami suruh vet. Ya, jadi sekali lagi, seolah-olah pemerintah tertarik pada data kita, peretas tertarik, pialang data tertarik, perusahaan seperti Facebook tertarik. Semua orang menginginkan data kita. Semua orang ingin mengontrol kebebasan berbicara. Satu-satunya orang yang ingin menyebarluaskan privasi, kebebasan internet dan kebebasan berbicara adalah kita, rakyat. Karena semua entitas ini tidak tertarik pada hal itu. Mereka memiliki kepentingan yang sebaliknya. Dan, Anda tahu, saya telah melihat ini berkembang itu sangat menarik bagi saya. Karena saya pikir kebebasan berbicara dan kebebasan internet adalah tantangan di pasar yang sedang berkembang, Anda tahu, Timur Tengah dan sebagainya. Tapi kemudian kita memiliki orang-orang di sini di AS yang berdebat untuk melarang TikTok. Dan ini adalah orang-orang yang sama yang mengkritik China karena menyensor Facebook dan Twitter. Dan saya berpikir, ya, kita harus memutuskan apakah kita akan mengambil pandangan prinsipil bahwa kebebasan internet, privasi, dan kebebasan berbicara adalah nilai-nilai, bukan? Jika ini adalah nilai-nilai kita harus berpegang teguh pada mereka. Kita tidak bisa bersikap munafik dan berkata, ya, Anda tahu itu buruk ketika China melakukannya. Tetapi jika kita melakukannya, itu baik-baik saja. Saya benar-benar terkejut ketika melihat begitu banyak orang di Kongres ingin melarang TikTok. Bukan karena saya suka TikTok. Saya tidak menggunakan TikTok, dan saya tidak benar-benar peduli tentang TikTok satu atau lainnya. Jadi bukan berarti saya memiliki ketertarikan terhadapnya. Saya tidak peduli tentang TikTok secara khusus, tetapi saya sangat terkejut bahwa orang-orang yang selama bertahun-tahun tampaknya memegang kebebasan berbicara dan kebebasan internet sebagai nilai inti, semua memutuskan untuk mulai menyensor internet. Bagi saya, itu sangat mengejutkan. Dan Anda tahu melihat banyak kemunafikan seperti itu. Sayangnya. We can't escape it, right? Ya, kita tidak bisa menghindarinya, bukan? Kita tidak bisa menghindari diskusi ini. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana perusahaan teknologi juga berinteraksi dengan itu? Karena mereka menjadi aktor politik penting dengan caranya sendiri. Keputusan yang mereka buat mempengaruhi banyak hal. Saya ingat kasus di mana FBI perlu masuk ke dalam ponsel seorang teroris yang bunuh diri di AS. Mereka ingin memaksa Apple untuk menambahkan pintu belakang agar mereka bisa masuk. Apple menolak dan mengatakan, lihat, yang di cap ini, itu semut moto. Meski case ini tak mengerti alasannya, kita tidak bisa menegakkan presiden. Dari kebenaran kasus kayak ini, pada andul tentang satu ini. These cases, and I would like to know your opinion on this one. What do you do with, or how do you think about? Apa yang Anda lakukan, atau bagaimana Anda memikirkan kasus ketika kita memiliki kontradiksi antara hukum dan kepentingan masyarakat? Mari kita ambil contoh hak cipta. Hak cipta diabadikan di seluruh dunia, dan kita memiliki perlindungan hak cipta yang jelas yang mencakup buku. Setiap buku yang saya tulis dan terbitkan dengan salah satu penerbit ini akan memiliki hak cipta hingga 70 tahun setelah kematian saya. Meskipun saya yang menulisnya dan saya tidak mendapatkan uang darinya, buku tersebut tetap memiliki hak cipta. Buku itu akan menjadi milik penerbit hingga 70 tahun setelah kematian saya. Sekarang, saya pikir ini mengerikan, karena buku ini juga masih berharga sekitar $100 atau $80 untuk dibeli, karena penerbit ini menjual ke perpustakaan, bukan kepada individu pribadi, karena mereka ingin memaksimalkan keuntungan. Jadi ini adil dan sah. Namun, kepentingan masyarakat mungkin adalah mendapatkan akses ke buku-buku ini secara gratis. Dan kita memiliki halaman-halaman seperti itu. Yang paling penting adalah Library Genesis, LibGen, libgen.is. Sejak minggu lalu saya tidak bisa mengaksesnya lagi, dan saya melihat bahwa browser saya tidak memuatnya. Itu tidak offline, itu tidak memuatnya. Jadi saya pikir pada tingkat tertentu sekarang, domainnya mungkin diblokir. Sebenarnya saya tidak tahu kenapa. Tapi itu offline. Situs online ini menawarkan jutaan buku secara gratis, bajakan.
Namun dalam hal ini, pembajakan untuk kepentingan umum. Apa pendapat Anda tentang kasus-kasus ini? How do you think about these cases? Well, it's very complicated and it's going to be much more complicated. Nah, ini sangat rumit dan akan menjadi jauh lebih rumit di tahun-tahun mendatang dengan AI menulis buku. Dan itu akan menjadi milik siapa? Jika Google membangun model AI baru atau OpenAI membangun model AI baru, dan model AI tersebut menghasilkan banyak buku, apakah itu milik perusahaan yang memiliki model AI tersebut? Atau jika saya menggunakan ChatGPT untuk membantu saya menulis buku atau membuat perangkat lunak, apakah hak kekayaan intelektual itu milik saya atau ChatGPT? Jadi itu adalah pertanyaan hukum. Anda tahu, saya bukan ahli hukum. Ini adalah pertanyaan untuk para ahli hukum. Namun, saya bisa memberitahu Anda satu hal. Kita melihat bahwa ketika masyarakat benar-benar menginginkan sesuatu, hukum bisa beradaptasi. Dan salah satu contohnya adalah Uber. Layanan ride-hailing Uber ilegal di AS. Saya tidak tahu tentang negara lain. Saya tidak tahu tentang Jepang, tempat Anda berada. Nah, saya ingin sih. Namun di AS, kami memiliki taksi. Dan ID ride-hailing tidak legal. Anda harus mendapatkan medali khusus untuk menjadi pengemudi taksi. Dan itu memerlukan banyak uang. Saya pikir biayanya sekitar 100 digital semacamnya untuk mendapatkan medali tersebut. Ada antrean. Jadi ketika Uber dimulai, pada dasarnya mereka tidak benar-benar legal. Mereka seperti setengah legal. Dan mereka mengubah hukum. Begitu banyak orang ingin menggunakan layanan tersebut. Sehingga hukum menyesuaikan dengan masyarakat. Bukan. Dengan perubahan dalam masyarakat. Tapi itu sangat sulit. Saya tidak tahu apakah Anda menonton film Uber. Itu sangat bagus. Jika Anda belum melihatnya, Anda harus menontonnya. Tapi itu luar biasa. Itu sangat sulit bagi mereka. Sangat sulit untuk membuat perubahan itu. Dan Anda tahu, itulah hal tentang kewirausahaan yang saya suka. Kebanyakan orang misrendenu, pepainu. Berwiwi tafari inspeteke ding. Sawes ni. And they try to disrupt the status quo. Dan mereka mencoba mengganggu status quo untuk mengubah dunia sesuai visi mereka. Dan saya pikir ada sesuatu yang indah tentang itu. Karena jika Anda selalu terjebak dalam status quo, dan jika Anda hanya menerima status quo, dunia adalah seperti adanya, itu saja. Anda tidak akan pernah mengalami kemajuan dan perubahan. Tetapi jika Anda terus-menerus menentang status quo, terus-menerus mencoba berpikir berbeda, dan menghasilkan ide-ide baru, I think that's the way progress is made. And so that's kind of comes back. Dan hal itu kembali ke poin tentang ketika orang terjebak dalam ruang gema, hanya mengonfirmasi kembali keyakinan mereka. Ketika orang tidak berbicara dengan mereka yang memiliki pendapat berbeda. Ketika negara-negara tidak dapat mengirim diplomat mereka untuk berbicara satu sama lain, hanya untuk berdialog. Kita memiliki masalah nyata ketika itu terjadi. Bukan? Seperti yang telah kita lihat dalam hidup kita dan di dunia kita selama beberapa tahun terakhir. Jadi saya pikir sangat penting bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengakses informasi, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran kita, kebebasan dan kemampuan untuk mendengarkan orang lain, kebebasan untuk melindungi data kita dari siapapun yang ingin kita lindungi. Dan memiliki kebebasan itu mengarah pada dialog antara orang-orang dan antara negara-negara. Dialogue between people and between nations. Ya, itu akan menjadi kasus yang benar-benar optimal. Maksud saya tidak akan bisa menjalankan saluran YouTube ini jika kita tidak memiliki teknologi yang memungkinkan kita untuk terhubung, bahkan melalui video, dan bahkan menambah lebih banyak orang, bukan? Ini adalah teknologi penting. Dalam arti tertentu, ini sederhana dalam arti sangat dasar. Ini hanya memungkinkan orang untuk bertukar. Tapi pertukaran ini adalah yang menumbuhkan jaringan dan gerakan, bukan? Disinilah bagian politik masuk. Apakah Anda berpikir bahwa lanskap politik masa depan di planet ini, secara umum, cara kerja segala sesuatunya, karena Anda memiliki koneksi ke banyak tempat di luar AS, bukan? Anda terhubung secara global. Apakah dorongan politik akan menuju lebih banyak interkoneksi atau lebih banyak kompartementalisasi secara keseluruhan? Maksud saya, apakah kita akan membutuhkan lebih banyak VPN? Menzetari di tools ni that's mebrois teknologi, tu bikinat ta uskritabus smaruth.
Atau justru sekarang, itu perubahan politik pada pemimpin global. In the political mindset of global leaders. Well, I think technology is one thing. Ya, Anda tahu, saya pikir teknologi adalah satu hal, dan pemimpin global adalah hal yang berbeda. Kadang-kadang, ini adalah dua dunia yang sangat berbeda. Kadang-kadang, tetapi mereka saling terhubung. Mereka terhubung pada isu-isu tertentu, pada titik-titik tertentu, tetapi saya memang berpikir teknologi akan terus saling terhubung. Saya pikir dunia akan terus saling terhubung oleh teknologi. Saya pikir orang-orang, pada dasarnya, akan memiliki lebih banyak inovasi teknologi yang akan menghubungkan negara-negara dan orang-orang, serta pendapat dan ide. Jadi saya pikir itu akan terjadi. Saya pikir apakah para pemimpin global, Anda tahu, mengejar itu, dan juga Anda tahu terlibat dalam dialog global dan sebagainya masih harus dilihat. Dan kemudian Anda tahu apa yang jadi dengan media warisan. What happens to the legacy media? Are they going to sort of innovate and reform? Apakah mereka akan berinovasi dan melakukan reformasi, atau mereka hanya akan melanjutkan cara lama dan akhirnya punah? Itu pertanyaan lain yang saya tidak tahu jawabannya. Tapi saya tahu dunia yang ingin saya lihat, dan itulah yang saya paparkan. Dunia dengan kebebasan berbicara, negara-negara saling berbicara, diplomasi, dialog, kebebasan internet. Itulah dunia yang ingin saya lihat. Perlindungan privasi. Saya ingin melihat dunia tanpa perang. Saya pikir kita seharusnya memiliki perdamaian, dan kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk mempromosikan dialog yang mengarah pada diplomasi, dan diplomasi mengarah pada perdamaian. Saya pikir setiap manusia normal harus mencoba untuk mendukung diplomasi dalam konteks apapun. Arus informasi sedemikian rupa, sehingga mulai memutarbalikkan hal ini. Masalah aneh yang kita hadapi adalah jika Anda bertanya kepada 100 orang, apakah Anda mendukung perdamaian? Anda akan mendapatkan 100 kali jawaban. Ya, saya hampir yakin. Sangat sulit menemukan seseorang yang mengatakan tidak, saya benar-benar tidak suka perdamaian. Masalahnya adalah, kita semua memiliki interpretasi yang berbeda tentang seperti apa perdamaian yang baik. Tepat sekali. Jadi Anda benar sekali. Sekarang saya berhenti bertanya kepada orang-orang, apakah Anda mendukung perdamaian? Saya pertama-tama bertanya, apakah Anda mendukung dialog? Dan apakah Anda mendukung diplomasi? Apakah Anda mendukung perdamaian? Seperti Anda harus memeriksa kotak-kotak itu. Karena jika mereka suka perdamaian, tetapi tidak suka dialog dan diplomasi, maka Anda tahu di mana posisi mereka. Mereka sebenarnya tidak benar-benar menginginkan perdamaian, bukan? Ya, mereka menginginkan versi perdamaian mereka, visi mereka. Dan bahkan jika visi itu perlu diterapkan dengan bom, itu masih dapat diterima sebagai cara untuk menerapkan perdamaian. Yang tentu saja adalah hal yang bodoh, tetapi banyak orang tidak melihat itu. Sayangnya, beberapa orang tidak bisa melihat itu. Anda tahu apa yang saya temukan? Saya mencoba memberitahu orang-orang bahwa Anda tidak bisa memahami politik tanpa memahami geografi dan ekonomi. Dan banyak orang berpikir mereka memahami politik, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang geografi dan ekonomi. Dan oleh karena itu, mereka sebenarnya tidak memiliki pendapat yang utuh. Jadi mereka hanya mengulangi hal-hal klise yang mereka lihat di TV dan berita lama, atau di media sosial. Dan itu disayangkan karena, maksud saya, jelas bagi siapapun yang memikirkannya secara mendalam bahwa perdamaian datang dari dialog dan diplomasi. Anda tidak bisa memiliki perdamaian tanpa dialog dan diplomasi. Anda hanya perlu memikirnya selama 5 menit. Tapi sayangnya, akal sehat tidaklah umum, seperti yang mereka katakan. Pertanyaan, apakah Anda juga mengkonseptualisasikan internet sebagai ruang geografis? Karena jelas itu adalah ruang ekonomi, bukan? Tapi apakah itu juga ruang geografis? Karena Anda tahu, salah satu batasan yang banyak dibicarakan negara adalah dunia maya. Perang siber, serangan siber, pertahanan siber. Maksud saya, itu dikonseptualisasikan dengan cara-cara ini. Apakah itu juga berlaku untuk Anda? Akan merasakan itu sebagai ruang geografis di mata preferensi dapat terjadi.
Is was utama darbit tidak kami Georgis. I certainly hope that it won't be geographic. I certainly hope that it'll be global. Saya tetap berharap bahwa isinya seperti Grol. Kestali, membaukan internet berscam dengan Ufis. Dan semua ini step with ide yang think. It sounds like a very bad idea. Tapi sebabnya ihis tu sespian untuk magamang. Internet dilindungi for jurisdictionally separated. If it stops being jurisdictionally separated, Jika itu berhenti dipisahkan secara yurisdiksi, Anda masih memerlukan VPN untuk privasi dan keamanan. Tetapi jika Anda tidak memiliki kekhawatiran tentang privasi dan keamanan, dan internet tidak dipisahkan secara geografis, dan Anda tidak memerlukan VPN, maka kita berada di dunia yang sangat baik. Maka kita berada di masa depan yang baik, bukan? Jadi, Anda tahu, VPN menyelesaikan masalah ketidakadilan, bukan? Tembang dapat yang dikumpulkan perstater, yang dieksploitasi serkina dijual kembali. Dan is dandan ututing is idiotasi. Sercho yushit the spook out dinindas, a matter for dan spit and VPN, and it's indoor. You don't need a VPN, and that's beautiful. Yeah, but they won't. I mean, we live with these problems for Ya, tapi mereka tidak akan melakukannya. Maksud saya, kita telah hidup dengan masalah-masalah ini selama ribuan tahun, bukan hanya beberapa dekade kan? Jadi kebutuhan akan ini tidak akan hilang. Pertanyaannya adalah, oke, satu pertanyaan lagi. Seberapa kuat VPN? Misalnya, apa yang dilakukan pemerintah Tiongkok untuk mencegah orang menggunakan VPN untuk menghindari sensor mereka? Jika Uni Eropa besok memutuskan, saya perlu menyingkirkan masalah bodoh ini di mana orang menggunakan VPN untuk mengakses IT. Jika misalnya melakukan itu, apakah ada cara teknologi untuk memastikan VPN tidak bisa berfungsi? Ataukah VPN benar-benar dalam itu? Or is VPN really that deeply ingrained that technological level it will always... Tertanam pada tingkat teknologi, itu akan selalu berfungsi. Nah, itu tergantung pada jenis VPN yang Anda gunakan. Beberapa VPN sangat mudah diblokir, bukan? Beberapa VPN memiliki teknologi dasar yang sangat kuno, sehingga sensor dapat dengan mudah memblokirnya, sama seperti mereka memblokir Twitter, Facebook, atau Google. Mereka memblokir VPN tak masalah. VPN lain jauh lebih canggih, dan sangat sulit untuk memblokirnya. Itu tergantung pada teknologi yang digunakan. Mungkin, Anda tahu, hal lain yang mungkin Anda anggap menarik dan agak tidak jelas adalah bahwa banyak negara, tidak semua, tetapi banyak negara yang menyensor internet, membeli teknologi, firewall yang menyensor informasi dari perusahaan di Silicon Valley. Dan itu lucu, karena kami menyediakan kebebasan internet untuk jutaan orang, dan orang-orang yang mencoba menyensor kami di sisi lain menggunakan teknologi dari perusahaan yang berada di jalan yang sama dengan kami. They were using technology from a company down the street from us. So Internet, Pak. we're battling the censors, but really they were using another. Kami sedang berjuang melawan sensor, tetapi sebenarnya mereka menggunakan perusahaan lain dari Silicon Valley yang menjual firewall yang mencoba menyensor. Jadi, bagaimanapun juga, lucu, tidak peduli bagaimana Anda memutarnya, banyak teknologi berasal dari Silicon Valley. Meskipun China di teknologinya sendiri dan sangat canggih. Namun, saya berharap internet akan menjadi global dan kebebasan berbicara serta kebebasan internet akan lebih merata. Freedom of speech and internet freedom will be more ubiquitous. No, I have the same hope. It's just like Saya memiliki harapan yang sama. Ini seperti melihat perkembangan bagaimana pemerintah dan masyarakat mengembangkan teknologi. Maksud saya, hal tertua di dunia adalah ketika Anda memiliki teknologi baru yang menyebarkan informasi, dan kemudian segera ada kekuatan yang bekerja melawannya. Anda bisa kembali ke mesin cetak Gutenberg, bukan? Anda bisa kembali lebih jauh. Itu terjadi segera. Dan kita tidak pernah menyelesaikannya. Kita tidak pernah melakukannya. Kita hanya sampai ke tahap berikutnya. Dan kita tidak pernah menyelesaikan masalah sebenarnya. Jadi masalah itu akan tetap ada bersama kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita, sebagai masyarakat sipil, dapat menangani masalah tersebut, dan norma serta konsensus seperti apa yang kita buat, dan teknologi yang kita kembangkan, untuk benar-benar mendapatkan hak kita yang adil atas informasi dan kebebasan berbicara. Dan itu benar. Jadi sekali lagi, tidak ada strap und Sustinct an die Spubkinet. Maxith,
Men VPN pun boleh beklamanit. Completely free. I mean, even VPN has its pitfalls, huh? Well, I mean, it depends what you mean by complete. Ya, maksud saya, itu tergantung pada apa yang Anda maksud dengan benar-benar gratis. Saya pikir jika Anda menggunakan VPN untuk melindungi privasi Anda, jika Anda menggunakan VPN yang bagus, omong-omong, tidak semua VPN sama. Saya bahkan tidak tahu apa yang dilakukan banyak produk VPN ini. Beberapa dari mereka berasal dari perusahaan tanpa tim manajemen. Anda tidak tahu siapa yang ada di belakang mereka. Jadi Anda harus memilih perusahaan VPN yang baik yang menyediakan VPN yang kredibel. Seperti kami, misalnya, selama waktu kami membangun produk kami memiliki audit independen. Kami mengeluarkan laporan transparansi setiap tahun. Jadi hal-hal ini penting. Penting untuk memilih VPN yang tepat. Tetapi saya memang berpikir, Anda bisa memiliki privasi di internet. You can have privacy on the internet. You can have internet freedom. Anda bisa memiliki kebebasan internet. Tetapi yang tidak dapat dibantu oleh VPN adalah informasi yang Anda lihat ditargetkan oleh algoritma media sosial. Itu tidak membantu Anda dengan informasi yang Anda lihat dari media lama. Itu tidak membantu Anda dengan hal-hal tersebut. Jadi pada dasarnya, Anda bisa mengakses aplikasi yang bebas dan terbuka, dan Anda akan mengakses semua informasi di dunia. Bagus, itu baik-baik saja. Tetapi itu tidak berarti Anda bisa menemukan kebenaran. Itu tidak berarti Anda bisa menemukan pendapat yang berbeda. Anda bisa terjebak dalam ruang gema. VPN tidak membantu dengan itu. Jadi saya pikir monopoli internet. Cara Sir Tim Berners-Lee, pendiri internet, menggambarkannya kepada saya, kekhawatirannya tentang monopoli internet oleh 5 perusahaan ini, itu adalah masalah yang sangat nyata. Itu menarik. Dan masalah itu masih ada bersama kita, bukan? Maksud saya, kita cenderung berpikir bahwa karena kita hidup di era saat ini, kita hidup di dunia paling modern yang pernah ada. Tapi tidak. Ini adalah masalah dasar. Dan 5 perusahaan ini mengendalikan sebagian besar internet di barat, bukan? Kemudian ada perusahaan lain di, katakanlah, Rusia dan China, yang mengendalikan bagian internet mereka, atau yang bertanggung jawab atasnya. Jadi, tidak. Kita hidup di dunia online yang terfragmentasi, bukan? No, we live in a fragmented online world, aren't we? It's fragmented, but I would say it's become more fragmented. Ini terfragmentasi, tetapi saya akan mengatakan bahwa ini menjadi lebih terfragmentasi selama beberapa tahun terakhir. Dan saya berharap ini akan berbalik arah dan menjadi kurang terfragmentasi. Saya berharap kita benar-benar bisa mulai berkolaborasi antar negara untuk membangun AI, cara untuk juga mengendalikan hal-hal ini agar tidak lepas kendali. Membangun LSM bersama dengan negara lain yang tidak membatasi kebebasan berbicara, pada dasarnya dapat memastikan bahwa AI kita tidak mengambil alih dunia, dan hal-hal semacam itu. Your hacks membuktikan bahwa kegilaan mencoba memisahkan dunia menjadi blok-blok ini, dan memisahkan teknologi, dan memisahkan internet, dan memisahkan informasi. Saya berharap semua kegilaan hilang, dan kita bisa memiliki masa depan yang lebih terhubung, lebih damai. Di mana sebuah global itu umat itu berpersonal fortin berdialog, namun melihat perdamaian, dan bekerja sama dalam inovasi, dibandingkan api advice menteladi berwatan teror. Jadi sangat berharap, tetapi siapa tahu, ya. So very hopeful, but who knows? Yeah. No, that's why I like you. Tidak, itulah mengapa saya menyukaimu. Saya suka visi Anda, David. Anda benar sekali dengan visinya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mencapainya? Karena ini bukan hanya masalah orang. Saya percaya, kebanyakan orang pada dasarnya baik. Mereka peduli. Tetapi begitu kita berkumpul dan menciptakan kolektif, kita mulai berperilaku aneh dan bahkan mulai berperang. Dan kita perlu mengendalikan hal ini. Kita belum berhasil dalam ribuan tahun terakhir. Pertanyaannya adalah, apakah internet atau teknologi akan membantu? Tetapi visinya benar sekali. Jadi semua pengusaha di luar sana, tolong berkolaborasi dengan David untuk mencari tahu bagaimana kita bisa mencapainya. Apakah Anda ingin menambahkan sesuatu? Kita harus bekerja keras untuk itu. Kita harus bekerja keras untuk itu. David, apakah Anda mempublikasikan di suatu tempat di mana orang bisa membaca analisis Anda? Atau apa yang Anda lakukan? Kemana orang harus pergi? Your analysis or what you do, where should people go?
Iltapikan en Sporal. Iniwag edis in Murado Forbes dan Inc. In the Bisumurvi to the Ferrari store. Sets out restepped out fright Yurki. Substack's a good place. Substack adalah tempat yang bagus. Ini adalah platform yang sangat saya sukai untuk penerbitan dalam bentuk panjang. YouTube, yang lainnya itu saja. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu, David Gorodiansky. Dan kita akan berbicara lagi, saya yakin. Terima kasih, Pascal. Thank you, Pascal.